Kita nak tanya sikit. Sama orang tak puasa. Bayar fidyah tu isi hari juga ke? Boleh tunggu 1 bulan ke 1 tahun? Boleh setiap hari, Setiap hari. boleh sekali. Bagi yang letak mungkin mampu berpuasa. Memang tak boleh hari-hari. Tak boleh hari-hari. Maksudnya bagi orang yang tak boleh berpuasa Sampai bila-bila lah macam lagi satu Ustaz. Adakah kita puasa, kita tak apa ni, kita bayar fidyah. Lepas tu kita kena ganti. Kalau kita katalah kita boleh lagi ganti masa ada usaha, kita ganti. Kata saya, yang bagi orang yang tak boleh puasa langsung. Oh, tak boleh puasa langsung. Sampai bila-bila. Yang orang sakit, yang boleh sembuh, kodoh. Oh, so ada yang kata Ustaz dalam tu kata buat dua-dua. Tak terang lah. Kadang-kadang dengar orang tu. Ada yang buat kodoh dan fidyah, hanya orang yang melanggar antara puasa. Contoh suami isteri bercampur sehari. Itu kodoh dia 1 hari dan kifarah. Puasa berdekat tambah makanan untuk itu yang Banyak tak ada. orang puasa atau orang sakit yang ini dia perlu Kodoh. kita pun orang yang tak mungkin mampu berpuasa, usia ke sakit dan tak boleh puasa buat dia. Satu. Tu yang ada orang anak-anak bila mak kita meninggal, maknya tak, kalau tak akan puasa, dia puasakan. Betul ke Ustaz? Tengoklah kategori yang mana yang meninggal. Kategori sakit teruk tu lah. Kategori yang meninggal itu tak puasa kerana memang tak boleh puasa. Ada tak puasa kerana boleh berbuka. Contoh, orang yang meninggal dulu tak puasa, tak puasa kan? Dia masih belum dibayar kan? Dan tak puasanya kan ada dulu musafir kan? Ya. Kan? Musafir dan tak puasa belum bayar nanti. Kemana? Orang tua dia. Nanti waris pun kita itu. Jenis ikut apa jenis yang jenisnya. Kalau orang meninggal tak boleh puasa langsung. Ya, warisnya bayar fidyah aja. tengok yang mati Yelah. tak. Tengok apa jenis. Tentang puasa itu pasal apa? Tentang puasa pasal apa? Bukan Tak pernah. Dah tua lah ni pun tak panjang-panjang tak tahu. Siapa tak clear lah Ustaz banyak. Jadi pun marhaban. Penutup kelas. dari saya tadi saya mengalami dinas lain dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan teruskan dengan kita terkait dengan Ramadan. Selama ini kita bicara tentang mereka yang tidak mampu berpuasa, namanya mereka yang gagal memberikan apa yang menjadi hak Allah, kena puasa di Allah. Allah suruh mereka gantinya dengan membayar fidyah, yakni memberikan apa yang jadi hak manusia. Itu yang saya katakan tadi, siapa yang gagal melakukan ritual, Allah suruh ganti dengan melakukan ibadah sosial. Itu baik. Jadi seakan-akan Allah berfirman, "Hai hambaku, karena kamu gagal atau tak mampu memberikan apa yang jadi hak aku, puasa itu Allah. Maka Allah suruh ganti dengan memberikan apa yang jadi hak hambanya." Di kesimpulannya, kecantikan ritual boleh ditutup atau disempurnakan dengan ibadah Sosial. tapi tidak sebaliknya. Yang perlu diingat, tidak sebaliknya. Namanya kalau orang itu cacat sosialnya, tak dapat lagi tutup ditampung dengan kelebihan visual. Dan itu kan hadis Bukhari yang kita pelajari. Yang menakutkan itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari kan orang yang Nabi tahu kan, orang yang ibadahnya semua diterima. Sholat, haji, sah dan diterima. Di akhirat pun mereka mendapatkan pahala ibadahnya kan. Pahala ibadahnya banyak, pahala ibadah karena diterima. Tapi setelah melalui checkpoint terakhir, mungkin saya sudah mulai berkira pilih mana di surga. Rupanya ada orang yang menuntut bilang, "Ya Allah, hamba ini dahulu menyakiti aku, hamba ini dahulu menzalimi aku, dahulu menipu aku, merampas hak aku, memukul aku, bergerak." Dan waktu itu tidak ada lagi memaafkan, tidak ada lagi tebusan. Yang ada hanya di akhir ini pahala atau dosa, kebaikan atau keburukan. Cara Allah mengadilinya, ambillah kebaikan orang itu, pahala orang itu diberikan pada yang menuntut bela. Sehingga apabila kebaikannya sudah habis, sementara yang menuntut bela masih ramai, maka dosa dan keburukan kejahatan orang yang muda itu Allah ambil dan diberikan pada orang itu tadi. Faturiha finnar, ujung hadis ini, lalu dia dibanggakan. Itu sebenarnya ada yang paling mengerikan. Jadi saya katakan, kalau orang tidak beramal, tidak beribadah, kemudian di akhirat masuk neraka, itu senang cerita, kan, mudah paham. Kalau orang beribadah, tapi ibadahnya tidak sah, dan di akhirat masuk neraka, itu pun senang paham. Ini tidak, orang rajin ibadah, ritualnya hebat, semuanya diterima, pahala banyak, dan pahala dan hitungan di akhirat. Tiba-tiba boleh muflis, pahalanya di akhirat untuk menutup apa itu? Untuk menutup atau menebus kecacatan sosialnya kan sosialnya cacat. Dahulu mati aku ya Allah, dahulu doa aku ya Allah, dahulu habis itu. Itulah bahayanya bila
orang walaupun soleh ritualnya, tetapi buruk sosialnya. Tapi kalau orang mungkin kurang sempurna ritualnya, boleh disempurnakan dengan kelebihan sosial. Itu bagi saya sangat penting. Harus berpikir itu sebenarnya patut diingatlah. Memang kita mesti belajar bagaimana agar ibadah mesti diterima, sholat mesti sah diterima, itu perlu. Itu memang wajib. Tapi bila kita dah pastikan ibadah sah dan mungkin diterima, jangan berhenti di situ. Karena boleh jadi amal yang diterima sekalipun, pahala seorang banyak sekalipun, boleh jadi di akhirat amal-amal yang diterima itu tidak memberi manfaat kepada yang melakukan. Itu yang paling perlu sekali. Pahala banyak, tapi belum membolehkannya masuk surga. Malah ditumpas dan batuk karena banyak licin untuk tebus. Itu bagi saya terlalu berani lah orang bila ada case dengan orang lain, jangan mengatakan apa dan juga di akhirat. Jangan dengan main-main. Oke, saya bersedia jumpa awal di akhirat nanti. Tengok siapa yang betul. Oh, itu karena ego terlalu kuat. Wah, di akhirat dunia senang. Di akhirat paling-paling kalau kalah masuk penjara 2 bulan. Atau paling-paling kalau kalah case-nya ya didenda ya seperti itu. Di akhirat bila kalah case-nya pahalanya diambil. Itu pun kalau masih ada pahala. Kalau sudah tak ada pahala, oh, itu yang benar kecil. Tak belajar. Itulah sebab itu ya, saya ini satu di antara caranya yang perlu diamalkan. Ada hadis Nabi begini. Cara untuk kita menghilangkan diri daripada muflis. Kafaratul riba. Kafarah itu maknanya kafarah, penghapus. Dalam Melayu panggil kifarah. Kifarah, kifarah. Bahasa kafarah. Kalau Melayu kifarah. Tapi kalau untuk menutup jadi kafarat. Kafaroh lain, kifaroh lain, kafarat. Nah, kafaroh. Hapusnya. Daripada kafir lah, daripada kalimat kafir. Kafir itu kan menutup. Jadi kafaratul ghibah, penghapus, penutup dosa ghibah. Ghibah itu kan mengumpat orang, menyakiti orang, yang menjalim orang lah, yang pasti itu. Tapi yang saya berlaku ghibah, merapasa orang lain, atau apa saja lah, menjalimi, memalukan orang, hingga mati. Orang itu belum saling memaafkan, misalnya bukan taubat pada Allah. Kalau semua manusia belum saling memaafkan, sehingga
Yang dianiaya sudah mati katalah, yang dizalimi sudah mati, yang disakiti sudah mati, atau mungkin masih hidup tapi tak tahu di mana, tinggal di mana kan. Cuman aku sedangkan dosa itu masih, kalau kita tak dapat kemaafan daripada orang itu, nanti di akhirat orang itu diberi hak oleh Allah untuk menuntutnya, untuk bela itu, untuk bela, dan Allah akan kabulkan tuntutannya di akhirat. Pahala kita untuk kurang lagi. Jadi kalau kita tak mau pahala kita nanti jadikan tebusan untuk menutupi cacat kita itu, karena orang tua akan menuntut caranya ini. Antas kalfiro, engkau adalah sentiasa memohonkan ampun. Engkau memohonkan ampun liman iktabtahu. Liman bagi orang yang iktabtahu, engkau mengumpatnya. Kita katalah menyakiti orang, pernah menzalimi orang, lalu kita pisah, kita tak tahu orang itu. Dia belum memaafkan, kita pun belum minta maaf. Bahkan sudah meninggal. Apalagi bisa berlalu mungkin berapa puluh tahun, 40 tahun lalu. Macam mana tuh? Sedangkan bila kita tak dapat kemaafan daripadanya, nanti dia akan menuntut kita di akhirat. Dan pasti Allah akan kabulkan tuntutannya, habis pahala kita. Jadi kalau kita tak nak pahala kita nanti kita jadikan tebusan, maka pohonkan keampunan dosa orang itu. Setiap kali mohon ampun pada Allah untuk dosa kita, jangan lupa pohonkan pengampunan bagi dosa orang-orang yang kita fikir, kita yakin, kita rasa pernah menyakitinya, menzaliminya. Kalau ingat namanya, sebut namanya. Kalau tidak ingat, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hambamu, pernah menyakitinya, pernah. Jangan lupa. Hingga kita sendiri dipanggil oleh Allah. Sebab kalau kita dah buat itu, dan Allah kabulkan istighfar kita, kan? Istighfar kita Allah kabulkan. Nanti di akhirat, orang itu akan menuntut kita, betul. Ya Allah, ini dahulu hambamu ini telah menzalimi aku, telah mengambil aku, telah menipu aku, bla bla bla. Ya, dan Allah akan adili. Dan aku tidak memaafkan, ya Allah. Di waktu itu Allah akan beritahu kepada yang ini, hai hambaku, betul hambaku ini dahulu telah menzalimi kamu. Hingga mati dia belum minta maaf kepada kamu, dan kamu pun tidak maafkan. Sekarang aku beri kamu pilihan. Kata Allah pada yang itulah, pilih satu di antara dua. Kamu nak untuk sebagai tebusan, kamu nak pahala hambaku ini aku ambil untuk berikan kepada kamu sebagai tebusannya, ya? Atau aku ampunkan dosamu berkat istighfar kawan hambamu. Itu di akhirat gitu. Kata yang menuntut pada B. Ya Allah, B hamba ini dahulu telah menzalimi aku, telah menyayat, telah menipu sehingga aku. Ya, dan Allah terima, betul. Sekarang pilih satu di antara dua. Wahai kamu pilih satu di antara dua. Aku mau bagi kamu sebagai tebusan, aku ambil pahala B kepada kamu sebagai tebusan, kan? Atau kamu pilih yang satu, yakni dosa kamu yang mintalah aku ampunkan, kata Allah, karena dahulu hambaku bernama B ini sentiasa mohonkan. Agak-agak orang menuntut pilih yang mana? Pilih dapat tambahan pahala atau memilih dosanya diampun di akhirat ni? Dosa diampun. Agak. Kalau dapat pahala pun banyak pahala, dapat banyak lagi. Pilih yang mana? Jadi memilih untuk dosa diampun daripada dapat tambahan pahala.
Apa sebab? Jadi ya di akhirat ini agak-agak mana yang lebih utama? Diterima amal kita, tambah pahala kita, atau diampunkan dosa? Dosa. Sebab kalau pahala bertambah pun, kalau dosa masih ada, neraka juga. Pasti begitu. Jadi akhirnya orang-orang ini, Masya Allah, sudah masuk surga. Yang dituntut pun pahalanya tidak dikurangi, kan? Karena apa? Karena dia telah memohonkan pengampunan bagi yang teraniaya semasa hidupnya. Yang menuntut pun tidak teraniaya, dapat balasannya juga. Oh, rupanya dosa putih ampun oleh Allah berkat doa kawanku ini. Luar biasa. Itulah rahmat Allah. Tapi itulah kadang orang terlalu gede, terlalu sombong, angkuh. Apa? Jumpa di akhirat, dia tahu siapa betul siapa. Sehingga akhirat itu bukit lanjut atau ulunya dengan angkuh. Iyalah di akhirat, di akhirat hanya pergi bukit lanjut atau ulunya. Allahu Akbar billah. Rasa geram. Terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu angkuh. Ya sudah, minta ampun kalau memang salah dan maafkan. Ya, meminta maaf itu sifat yang mulia. Sudah. Memberi maaf sebelum diminta itu sifat yang super mulia. Memberi kemaafan, meminta kemaafan itu sifat yang mulia. Memberi kemaafan pada orang bersalah sebelum pun orang itu minta, itu sifat yang hyper mulia. Ulang. Agama itu macam itu, kan agama nih orientasinya jadi akhirat oriented. Kalau akhirat tidak ada, memanglah gaduh kueh-kuehnya di sini. Mati selesai ya. Tapi kalau orang pikir akhirat oriented, mati itu berjalan baru mula. Kematian itu baru mulakan istilah lembaran baru yang sebenar. Jadi bukan penyelesaian masalah, mati bukan selesai masalah, bahkan baru bermula masalah yang sebenar-benarnya. Ini, jadi bila kita berdoa, jangan berhenti sebab mohon ampun untuk diri sendiri mungkin, mohon ampun untuk keluarga berkali, mohonkan ampun untuk orang-orang yang kita yakini, kita rasa pernah buat salah kepadanya. Lebih-lebih lagi pada mereka yang telah meninggal, atau mungkin yang masih hidup, mungkin hidup, tapi kita tak tahu di mana. Kita sudah lost contact dengan yang Pak. Nih, kafarah. Jadi Islam memberikan jalan keluar. Karena Allah mau, Nabi Muhammad mau semua umatnya masuk surga. Oleh sebab itu diberi jalan. Hatta orang yang asalnya ada peluang masuk neraka pun, istilahnya dalam agama, apalah dibagi ruang untuk surga. Walaupun kamu mungkin ada peluang masuk neraka, tapi tolong pintu ditutup, caranya. Ya, tapi kena melawan hawa nafsunya. Ini kena melawan hawa nafsu ya. Sebab kalau orang kuat hawa nafsunya, amarahnya kuat, dendamnya kuat, ya memang salah. Betul. Nah, ini cerita ini kalau sudah tidak ada. Tak boleh, tak cukup. Tak cukup. Tidak cukup. Itu maknanya ananiahnya, egonya kuat. Kalau masih hidup dan boleh hubungi, tapi hanya sudah itu maknanya ananiahnya masih kuat. Anania. Anania. Egonya masih kuat. Kalimat anak. Keakuannya masih kuat. Atau bahasa saya, jaimnya masih tebal. Jaga image. Jaimnya masih tebal. Nah. Kalau orang tu rasa kita buat salah dia, tapi kita rasa kita tak buat salah, tak mampu. Kita minta ampun juga kan? Gimana? Orang tu rasa kita buat salah dia, tapi kita tak buat salah kepada dia dalam punya guide sebenar. Jadi kita minta ampun juga dengan dia.
Orang yang paling beruntung bila orang sentiasa merasa tidak sempurna dalam ajaran tasawuf. Orang yang paling beruntung, orang yang sentiasa merasa dirinya tidak sempurna, merasa amalnya belum cukup, merasa kesalahannya belum diampun. Jadi seperti mana tadi, bagaimana kalau kita tak bersalah padanya? Dari mana tak bersalah? Itu karena persepsi kita. Sebab kalau orang kita tanya secara pribadi, pasti jawabannya, saya tak bersalah, saya bersalah. Oke aja, pasti siap. Dan itu sebenarnya bukan iman yang cakap itu ananiah. Itulah hawa nafsu. Dan hawa nafsu memang suka menipu kita. Ya, kita minta maaf pada orang itu dan orang itu tidak memaafkan hingga mati. Tak ada masalah. Kita terus minta maaf kepadanya, dia hingga mati tak makan, kita terus mohon ampun kepadanya, ya sudah, biarkan. Itu urusan dia dengan Allah. Jangan sampai karena dia sudah tak maafkan, kita terus berhenti. Oh, rugi kita. Jadi sebagai penggantinya, kan, kalau dia tidak mau memaafkan kita hingga dia mati, kan, nanti kan di akhirat dia akan diberi hak oleh Allah untuk menuntut kita, kan. Dan bila Allah kabulkan, kan Allah akan ambil pahala kita, kan. Nah, sekarang kalau kita tak nak pahala kita diambil oleh kepada kita, selagi kita belum mati, istighfar buat dia, gitulah. Walaupun dia hingga mati, Nak selalu buat ke Ustaz istighfar untuk dia? ya. Nak selalu buat ke istighfar untuk dia tu? Setiap kali lihat untuk mohon ampun, yang mesti buat. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Sebab itulah kan, Nabi kan pernah, Nabi ini kan orang yang tak pernah buat salah, ya. Tak pernah buat salah. Maksum. Apalagi ya kepada manusia. Tapi Nabi pernah khawatir. Suatu hari Nabi memberitahu sahabatnya, siapa di antara kamu yang merasa aku melakukan kesalahan padanya? Nabi tanya malah, siapa di antara kamu sahabatku yang merasakan aku pernah buat salah kepadanya? Mana sahabat berani menuduh, kan? Tapi tak macam mana dia ada sahabat berdiri. Saya Rasul, kau pernah melakukan kesalahan padanya? Apa ya Rasul? Ya, masa itu kau nak naik kendaraan unta atau kuda, kemudian bis cabut yang terkena badanku, dan aku tidak sengaja, tak tahu terlibat ke sahabat tadi. Nabi tak ingat langsung, Nabi tak tahu mana tidak sengaja, kan. Bila tak sengaja, mana bukan perbuatan yang salah, kan. Habis apa yang kamu nak, aku nak menuntut. Bila sekarang ya Rasul. Sebab Allah, Nabi tak nak nanti di akhirat orang nak menuntut. Jadi Nabi persilakan. Misalkan Nabi bagi ya macam rotan lah gitu. Karena ibadah sahabat sudah bising lah semuanya. Sampai hati dalam Allah ini apa lah. Karakter Nabi itu pun situ pun nak balas di hadapan Rasul nih, di hadapan orang ramai ini. Tapi Nabi kata biarkan, aku tidak mau dituntut olehnya di akhirat. Biar dibalaskan. Nah, kalau dibalas, mana sudah ya case close lah nanti. Tak ada lagi yang tidak bersih dah kosong-kosong. Jadi, oke, sekarang silakan balas. Ketika nak pukul, orang itu masih protes. Ya Rasulullah, masa engkau terpukul tu aku tak pakai baju, itu tersilap. Jadi dia pun nak balas Nabi, Nabi kena buka baju. Oh, sahabat lagi lah. Beraung-raung ini, kurang hancur. Ada yang minta, jangan pukul Nabi, pukullah aku. Ada sahabat menawarkan itu. Tidak. Nabi yang pukul, aku yang pukul. Dan Nabi pun suka tetap bersahaja. Setelah Nabi selak kainnya, rupanya sahabat ini ingin melekatkan kulitnya dengan kulit Nabi.
punya cita-cita, jual lama punya cita-cita ingin mencium kulit Nabi, ingin bergeser dengan kulit Nabi. Rupanya itu. Tapi macam mana caranya? Akhirnya saat itulah ada peluang ketika nampak kulit Nabi terus di peluknya. Rupanya itu tujuannya. Dia bukan nak memukul karena keinginan. Itu karena cintanya sahabat tadi kepada Rasulullah, pada Rasulullah. Tapi yang pengajarannya yakni Nabi pun tengok, seorang Nabi yang tidak punya dosa memberitahu para sahabatnya, kot ada di antara kamu yang merasa aku pernah buat salah padanya. Tuntut sekarang, jangan itu. Rasulullah. Sekarang umat Nabi terbaliknya. Siapa di antara kamu yang melakukan kesalahan pada saya, cakaplah. Yang pasti saya tak melakukan salah pada kamu. Itu orang sekarang. Itu umat Nabi sekarang. Yang pasti aku tak pernah buat salah. Yang sering buat salah, kamu pernah. Itu kalau itu. Oh, luar biasa. Tak kira besar atau kecil jemaah sekalian, walaupun tentulah di akhirat, jemaah sekalian, di akhirat itu apa? Pengadilan di akhirat diambil pahalanya itu ya tergantung pada kesalahannya lah. Kalau kesalahannya besar dan banyak, ya, pahala yang diambil untuk menebusnya banyaklah. Kalau kesalahan itu kecil, yang kecil lah. Itu sekecil apapun kesalahan. Ini contoh ya mas ya. Agaknya bagaimana ya sakitnya hati seseorang. Dia sudah queue bukan main panjang, panas pula, lenguh kaki. Bahwa tiba-tiba kita potong queue dia di counter mana gitu. Dia menunggulah nak pakai itu bukan main susah mungkin pusing-pusing. Tiba-tiba kita zoom kena adanya rasa. Itu satu dan itu termasuk dalam hadis itu dia telah menyakiti aku ya Rasul. Jadi yang itu jangan kita pahami hanya pukul ke, ambil barang ke, tipu ke, termasuk itu. Dan itu macam benda biasa tadi. Wah itu salah tuh. Salah. Kawan tuh tunggu dah lama dan nomor dulu, ya senang-senang. Itu pasti sakit hati kawan tuh. Dan dia ada hak untuk sakit hati. Maknanya kalau kita tak minta maaf, susahlah kita dalam bahaya lah. Dan kalau dia tak memaafkan, nanti Allah akan bagi hak untuk menuntut kita. Kita jangan terlalu angkuh, alah benda macam itu pun dianggap salah. Ya Allah, kalau kau tak maafkan tak tahu. Dari kecil. Dan itu kita yang buat salah. Biasanya orang buat salah pasti menyuruh orang yang jadi mangsanya untuk menganggap itu bukan salah, itu sudah pasti. Pasti. Orang menipu, alah itu pun itu besarkan benda kecil. Itu pelaku salah biasa itu alasan dia. Dia tak fikir apa kata mangsanya. Jadi hati-hati. Dan hidup ini memang Allah Akbar. Inilah Ustaz, sosial dia. kalau kita tak tahu macam orang dah berada pernah bekerja dengan organisasi, kalau ada kesalahan dengan organisasi, mungkin mesti balik lambat macam ni kita nak tebus kesalahan. Dan kita tak ingat sebenarnya mungkin lah. Tadi saya katakan, kaidahnya senang, prinsipnya senang. Kepada orang yang kita merasa melakukan kesalahan, dan pasti dia kecewa dengan kita. Sebab kalau kita bayangkanlah, kalau itu berlaku saya pun saya kecewa. Kalau berlaku dia pasti kecewa. Dan kita sudah tidak tahu di mana berada, sudah lama. Jadi keluarnya ini ya. Jadi salah pada organisasi, ya, bukan pada orang organisasi. Kata waktu kerja tak dapat datang office. organisasi ini tidak akan dihisap. Dosa ini pada orangnya, bukan organisasi. Sudah ada organisasi ini nanti tak dapat pahala. Orang tak dapat pahala. Salah organisasi Tak, maksudnya apakah organisasi ini termasuk apa namanya makhluk yang akan dihisap?
organisasi. Pasti orangnya kan. Dari situ orangnya lah, jangan organisasinya. Nah, kepada orangnya maknanya dan kita tidak tahu kan. Orangnya sudah terbaik tidak tahu kan. Itu tadi ya Allah ampunkanlah dosa dosa orang-orang yang pernah aku sakiti. Sama ada aku sengaja, tak sengaja, aku ingat atau tak ingat. Macam itu. Dari itu ya, itu dosanya pada pada syarikat. Ya, kecuali lah kalau bosnya dermawan katalah, pekerja sekalian, semua kemudahan di office kamu, meja kamu, termasuklah apa namanya printer apa itu free. Jadi kalau nak balik, upah balik pun boleh. Itu lain lah. Jadi tiap hari printer tukar baru pasal kosnya menerangkan bahwa boleh. Lain lah. Tapi kalau tidak, setiap balik mesti bawa pen lah, bawa kertas A4 lah, gunakan pun untuk niaga lah. Itu salah besar, itu menipu itu. Jelas menipu itu. Dan saya kira tidak ada company yang mengizinkan pekerjanya main telepon untuk kegunaan diri sendiri, jual barang. Jika bil telepon naik itu. Saya kira tak dibenarkan. Itu kesalahan. Kesalahan. Karena itu menggunakan sesuatu yang bukan hak dia. Itu perlu lagi melibatkan adakah itu hasil bukan saksi dengan menggunakan benda yang haram itu halal, itu pun satu isu lagi. Saya itu ayat yang kita pelajari tentang siapa yang tidak larat berpuasa hendaklah bayar fidyah kepada kan itu dulu ayatnya. Nah, sekarang ayat berikutnya 185. Sekarang kita masuk yang ini. Al-Baqarah 185. Semua dan batuk ulang. Sumbat. Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kedua, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan, keterangan tentang daripada petunjuk. Yang ketiga, wal furqan, dan furqan, pembeza. Baik. Sampaikan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Ini diturunkan sekaligus atau yang beransur-ansur? Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan pada Al-Quran. Ini Quran diturunkan pada bulan Ramadan, ini turun yang sekaligus ke atau turun yang beransur-ansur? Hanya perlu jawab 2 kali, pasti betul. Atau hanya perlu 2 orang jawab, satu jawab sekaligus, yang satu beransur. Pas betul. Soalnya yang satu salah, salah. Sekaligus. Oke. Ada yang lain? Ada yang jawab beransur-ansur? Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Diturunkan debu sekaligus 30 juzuk ataupun sikit-sikit selama 23 tahun itu. Bukan daripada mana sekarang? Nanti dulu jawab ini aja dulu. Kalau tahu jawabannya nanti baru tahu dari mana ke mananya. Sekaligus atau
Sekaligus. Dari mana kita harus sekaligus ayat ini? Mana yang bukan Unzila. sekaligus? Unzila. Mana yang bermakna sekaligus? Unzila. Kena ingat inilah. Jadi supaya berkesan itu kena ingat itu. Nazala itu maknanya turun, betul? Anzala maknanya menurunkan. Nazala maknanya menurunkan. Sama. Ini menurunkan, ini pun Menurunkan. menurunkan. Bezanya kalau anzala menurunkan sekali harum, yang ini sikit-sikit. Nazala. Dalam bahasa itu tak ada terjemahan itu. Kena tengok Arabnya. Jadi di situ gunakan unzila. Karena itu benar turunnya Al-Quran sekaligus. Dan inilah yang diyakini sebab Al-Quran ini turunnya 2 peringkat. Banyak ulama begitu pendapatnya. Jadi jumhurlah kita terima. Ada 2 peringkat. Pertama, yakni turunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu turun sekaligus. Istilah turun tidak perlu dibayangkan turun melayang-layang ke tebung. Sebab ini di alam malakut. Dimensinya lain. Itu fasa peringkat pertama. Turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian nazzala tanzil, katalah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzila. Kan tanzil kan? Tanzila azizir hakim. Tanzil itu yang nazzala. Bila nazzala tanzil maknanya turunnya Al-Quran sikit-sikit dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun lebih lebih kurang itu lah. Jadi ada 2 fasa itu. Jadi pada bulan Ramadan lah Quran diturunkan sekali itu, mana dipindahkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Tuh maksudnya. Quran dalam ayat ini ada 3 fungsinya, 3 peranannya. Dalam ayat ini lah. Pertama, Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagi manusia atau bagi mukmin? Manusia. Quran. Manusia. Habis dalam surah Al-Baqarah macam mana? Dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Linnas. di sana hudan lil muttaqin. Itulah kitab Quran itu hudan lil muttaqin. Dalam ayat ini hudan linnas. Jadi yang betul ni Quran ni hudan linnas atau hudan lil muttaqin? Bila Quran dikatakan hudan lil muttaqin dan bila Quran dikatakan hudan linnas? Agak. Apa yang disampaikan pada manusia namanya hudan Linnas. linnas. Nas umum, muttaqin khusus. Muttaqin sebagian nas itu. Ini jelaskannya umat Nabi SAW ini dibagi jadi berapa ya? Umat Nabi. Umat Muhammad, umat Nabi. Umat ini siapa ya? Umat Nabi ini siapa ya? Ya, definisi umat Nabi ini siapa? Manusia. Umat Nabi yakni umat manusia yang hidup semasa dan selepas Nabi. Ya, umat Nabi adalah umat manusia yang hidup sezaman dan selepas Nabi.
Tak kira mau kulit hitam ke, sawo matang ke, ciku masak ke, putih melepak ke, bino tak kisah. Terbagi jadi dua. Jadi dua. Satu namanya umat ijabah. Ijabah. Dua namanya umat dakwah. Umat ijabah yang mana umat Nabi, manusia yang hidup pada zaman Nabi dan selepasnya, yang menerima ajaran Nabi itu, yang menerima misi risalah itu, kerasulan itu, yang menerima Al-Quran itu, yakin Quran itu kitab Allah, patuh aqimus shalah, lalu dia buat apa namanya, dikar salat, suruh sujud dia sujud, itu namanya umat ijabah, orang mukmin lah. Adapun yang tidak menerima, Abu Jahal itu umat Nabi, Abu Talib umat Nabi, Abu Lahab umat Nabi, orang kafir umat Nabi, John Lennon itu umat Nabi, John Lennon, George Bush, Donald Duck, Trump lah ya, saya belum baca. Padahal kenal Donald Duck ya. Binyamin Syaitonuhu itu umat Nabi juga, tapi umat dakwah. Umat dakwah yakni semua manusia yang hidup pada zaman ini selepasnya yang Nabi sampaikan dakwah. Quran Nabi sampaikan pada Abu Jahal, Quran sampaikan dengan beberapa musuh-musuhnya, tapi mereka tak terima. Nah, kepada yang tak mau menerima, namanya umat dakwah, itulah Quran sebagai hudal lin nas. Oke. Adapun kepada yang umat ijabah yang dah terima Quran sebagai hudal lin, Allah hebat, sangat hebat. Artinya walaupun orang mukmin ini sudah menerima Quran sebagai kitab sucinya, tak boleh kemudian berhenti itu. Quran akan terus membimbing dia. Makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Yang belum menerima, ya satu hari benar kalau dia mau berpikir. Itu satu. Kemudian tengok yang hudalinas, contoh yang mudah. Ayat-ayat kauniyah. Ayat Al-Quran itu ada nama ayat-ayat kauniyah. Ya, ini ayat-ayat yang menceritakan tentang penciptaan alam semesta kan? Alam semesta. Bagaimana asal mula alam semesta tercipta, bagaimana hujan terjadi, bagaimana gunung ganang tercipta dan semuanya, bagaimana mata gas. Itu Quran cerita. Dan maklumat Quran ini Allah tidak hanya tujukan maklumat Al-Quran tentang penciptaan semesta, Allah tidak hanya tujukan kepada orang yang beriman sahaja, tapi juga kepada semua manusia. Hatta saintis yang paling etis sekalipun. Itu namanya hudal linnas. Masya Allah. Jadi luar biasa Quran. Adapun mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci mereka, bukan makna Quran bukan panduan bagi mereka. Itu salah mereka. Jadi tak boleh kita kata Al-Quran adalah kitab suci orang Islam saja. Itu salah. Itu salah. Lebih-lebih lagi nanti ada orang Islam karena pemahaman yang salah melarang orang non-Muslim untuk baca mengkaji. Itu lagi lah. Ada orang bukan Islam katalah ingin kita dakwah pada non-Muslim katalah. Lalu non-Muslim tadi mulai berfikir, ya saya akan pertimbangkan. Mungkin masuk Islam atau tidak. Tapi sebelum saya masuk Islam, saya ingin tahu dari Islam itu macam mana. Islam itu macam mana? Oh, kalau kamu Islam, dalam Quran itu ada semua. Lalu kawan itu katalah nak kaji Al-Quran. Karena dia ingin tahu lebih dahulu Islam itu seperti apa kan. Kalau nak tahu Islam itu kena baca Quran. Ketika dia baca, oke, kita bagi dia Quran. Kali dia nak baca, kita jaga.
Tak boleh. Awak belum boleh baca Quran. Awak kena ambil wudu. Ya, ambil wudu. Macam wudu. Okey, saja wudu dulu. Okey, sudah boleh wudu? Sekarang boleh. Belum. Wudu awak tidak sah. Karena wudu yang sah mesti orang Islam. Jadi awak kena masuk Islam. Macam mana saya nak masuk Islam? Saya belum tahu Islam itu seperti apa. Tengok. Karena orang Islam sendiri yang menghalang-halangi orang. Allah pun baca kita, kaji tadi. Saya orang Islam terlalu banyak, setengah saya tak kata semuanya. Meletakkan syarat yang tak ada dalam agama pun. Kamu mesti wudu dahulu. Macam mana wudu kalau wudu pun tak sah? Yalah kalau kamu mesti masuk Islam dahulu. Macam aku nak masuk? Aku tak tahu Islam itu apa. Apalagi agama kamu, agama Islam ini hanya ada satu pintu. Hanya ada satu pintu masuk, tak ada pintu keluar. Betul kan? Agama Islam hanya ada satu pintu. Pintu masuk, tak ada pintu. Mana kalau sudah masuk, tak boleh murtad kan? Coba kalau orang nak masuk Islam tahu itu. Bahaya, aku boleh masuk. Mungkin kalau boleh itu tak puas macam mana? Saya itu kasih mereka faham, biar sepahamnya, biar nanti masuk Islam itu keputusan mereka 100%. Tanpa ada paksaan. Kan gitu dalam agama. Nah ini hudal linnas. Paham ya? Jadi kita umat ijabah, bukan umat dakwah. Karena kita dah menerima, tinggal. Walaupun kita masih terus dipandu. Pandu, dibimbing. Itu satu. Yang kedua, Quran adalah bayyinatin minal huda. Apa itu? Penjelasan, penerangan daripada petunjuk. Artinya, Al-Quran ini jamaah sekalian tidak boleh kita baca tanpa kita fahami. Kita tidak boleh membaca satu ayat, kita fahami ayat itu saja tanpa memahami ayat yang lain. Karena Al-Quran ini satu ayat dengan ayat itu saling berkaitan. Itu mana bayyinat minal huda. Ayat di sini dijelaskan dalam ayat yang lain. Ayat lain berkaitan dengan ayat yang lain. Itu mana bayyinat minal huda. Sehingga kita memahami Al-Quran nanti secara keseluruhan. Pemahaman kita akan bersifat sumul, bersifat komprehensif, bersifat holistik. Tapi kalau baca satu ayat, dipahami satu tanpa memahami ayat yang lain, wah kacau. Sebab satu ayat kadang-kadang maksudnya belum jelas. Dijelaskan dalam ayat yang lain. Itu fungsi Al-Quran. Sehingga bacaan ini Allah akan menyuruh kita membaca Al-Quran daripada alif hingga ya. Dan begitulah. Memahami secara itu ada orang yang berkata cara memahami Al-Quran yang paling berkesan. Satu di antara yang paling berkesan ya. Menafsirkan Al-Quran dengan cara yang paling berkesan, yakni dengan cara puzzle. Cara puzzle. Ala mainan budak-budak lah apa namanya itu. Kan kalau kita main budak-budak yang dikeras keping-keping kan. Puzzle namanya kan. Itu kena susun. Kalau nyusunnya dengan tepat lah. Tepat-tepat nanti akan ya jadi gambar apa macam. Tapi kalau silap letak macam mana? Nah, baca tafsir Quran yang bagus seperti itu. Contoh ini, kalau kita katalah ingin memahami apa itu riba, jangan baca satu ayat tentang riba. Kumpulkan ayat-ayat Quran, semua ayat Quran yang cerita tentang riba, jadi satu. Kalau ada 10 lah. 10 difahami semuanya, kemudian kita ambil kesimpulan dari 10 ayat tadi. Itu cara puzzle itu begitu. Jangan kita memahami ayat riba, kita hanya berpadukan satu ayat riba. Wah, itu kacau itu. Karena semuanya kumpul jadi satu. Itu sih puzzle. Bayyinatin minal huda. Minal huda. Kalau kita cerita banyak tentang kematian, baik contohnya banyak. Ya Mas Glenn, siapa yang pencabut nyawa manusia ini kalau mati? Bila seorang itu mati, siapa yang mencabut nyawanya?
Malaikat kan? Malakul maut. Betul ya? Jadi yang mematikan manusia apa? Malaikat. Menurut Al-Quran yang mereka mematikan kita siapa? Allah. Lagi Al-Quran kata hatta yatahun malakul maut idza jaa ahadul maut. Quran kata dan apabila mereka dimatikan oleh malaikat. Malaikat pula yang mematikan. Seorang atau ramai? Malaikat yang mematikan kita. Ramai. Malaikat jamaah. Tapi lagi malakul maut seorang aja. Coba yang betul macam mana coba? Itulah yang saya maksud. Jangan baca Quran satu tajuk dengan satu ayat pasti tak betul. Kumpulkan. Bila sudah kematian, oh ini kata yang mematikan itu Allah. Ini yang kata yang mati itu malakul maut seorang. Yang ini kata mereka malaikat. Mana ramai. Jadi yang betul itu yang kan seakan-akan berapa ya? Bercanggah. Seakan-akan. Tapi kalau kita membacanya secara ambil kesimpulan dan mengambil kira semuanya, insya Allah tidak bercanggah. Itulah cara Bayyinat Al-Huda itu gitu. Ayat ini kata Allah cipta bumi langit dan isinya berapa lama? Dan ayat kita selalu baca. Allah menciptakan bumi langit dan isinya berapa lama? 6 masa kan? Ya 6 hari lah kata. Tiba-tiba baca ayat ini, bukan 6 hari, sudah 8 hari. Dalam ayat ini sebut 8 hari coba. Tak bingung kita memahami. Ini yang betul sebenarnya Allah cipta bumi langit ini 6 masa atau 8. Nah, itu kena dijadikan dipahami di cara mana mesti serentak. Kenapa ini kata gini? Akhirnya kita boleh ambil kesimpulan yang betul. Kesimpulan yang betul sehingga kita boleh membedakan mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok. Itu namanya Furqan. Jadi ada 3 inilah Quran. Kita tidak tahu sehingga ini kita belum pastilah agar kita ini memperlakukan Quran sebagai yang mana? 1, 3 ini. 1, 2, 3 ini mana? Adakah hanya sebagai hudan linas? Atau kita sudah masuk kedua Bayyinatin Al-Huda? Atau mungkin Quran sudah sebagai Furqan? Hudan linas ini kan. Sebagai hudan linas saja. Jadi ini adalah step-step yang perlu diikuti oleh kita ini. Quran Allah kata fungsinya sebagai hudan linas. Tapi ingat hudan linas ini kan untuk umat dakwah. Kita bukan umat dakwah lagi, kita umat ijabah. Tapi kadang seringkali kita kenapa salah paham? Ini lari. Nah, kita rupanya belum menjalani Quran sebagai Bayyinat minal huda. Itu perlu kajian lagi. Kajian buktinya tengok, oh gaduh sini, masa sama ini gaduh ini kata akhirnya gaduh sama Muslim. Akhirnya dakwahnya bukan pada non Muslim, dakwahnya pada sama Muslim. Pelik umat akhir zaman ini. Orang Islam dakwahnya kepada sesama Islam yang dianggap belum Islam. Kumpulan ini berdakwahnya kepada kumpulan yang lain yang dianggap belum Muslim. Kumpulan lain berdakwah kepada kumpulan ini yang dianggapnya belum Muslim. Kenapa begitu? Karena setiap orang yang punya pendapat berbeza dengan pendapatnya dikira belum Muslim. Artinya orang Muslim lebih banyak objek dakwahnya sama Muslim. Jadi orang kafir pun tengok-tengok ini dakwah sama Muslim. Itu boleh dielak atau dikurangi paling tidak bila semua umat Islam sudah memperlakukan Al-Quran, memahami Al-Quran sebagai bayyinat minal huda. Itu perlu kajian yang luar biasa itu. Akhirnya nanti kita akan menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai Furqan.
Bersyukur mana kita dah tak agak-agak lagi lah dalam hidup. Mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok. Dah nyata lah. Bak kata orang langkah kita meyakinkan. Pasti, tak ragu-ragu lagi lah. Ini betul, buat. Ini tak betul. Ini wajib. Ini sunat. Ada. Itu orang yang purpon. Jadi tak ada keraguan sedikit pun. Tak ada keraguan sedikit pun. Ini Quran. Diturunkan pada bulan Ramadan sekaligus dari Lauh Mahfuz dipindahkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Baitul Izzah ini zaman sekarang sebenarnya ini apa langit yang paling dekat dengan kita. Lauh Mahfuz itu langit yang paling jauh, itu tujuh. Dan ini kita memang kita tidak boleh mengetahui, tapi kita mesti meyakini. Dalam definisi langit pun belum semua orang dapat memahami dengan baik. Kalau kita tanya kepada orang awam, secara umum, apa jawaban mereka ya? Bila kita tanya tentang apa itu langit. Kalau kita tanya mereka apa itu langit, biasanya apa jawaban mereka? Secara umumnya, Langit kat atas saya. itulah yang nampak biru, yang biru mana biru itu langit? Kawan. Biru itu bukan langit, itu benar-benar langit yang kena apa pembiasan sinar. Tak apalah. Kemudian ini, tengok. Faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Maka siapa saja yang menyaksikan, mana yang beradalah menyaksi ini beradalah minkum daripada kamu asyahra akan bulan Ramadan, maknanya orang ini akil balik sempat hidup pada bulan Ramadan walaupun hari pertama, walaupun hanya hari pertama, kemudian hari kedua mati, kata begitu, sempat hidup pada bulan Ramadan. Katalah esok Ramadan, ya, esok Ramadan. Dan dia menyaksikan bulan Ramadan itu apa namanya? Ini fal yasumhu. Maka adalah ia berpuasa. Dia sahur, tiba-tiba pukul 8 pagi meninggal. Gitu lah. Atau dia sakit. Dokter kata sakit ini, tapi nampaknya sakit ini insya Allah boleh sembuh lah. Sakitnya boleh sembuh, tapi tunggulah mungkin. Ya dia apa namanya? Karena dia sakit, dia wajib puasa tidak? Malam itu katalah sudah 2 hari di hospital, dia sedang sakit. Sakitnya dokter kata ya mungkin makan masalah dalam seminggu nanti, ibu buat tuh sebelum discharge. Nah, di saat nanti 1 minggu. Dan karena esok ini puasa, tapi dia masih sakit di hospital. Ini orang yang sakit ini wajib puasa tidak? Sakit, terbaring di katil hospital. Tak wajib lah Ustaz. Wajib, tapi diharuskan, dibenarkan untuk kan begitu. Sebab bahasanya sakitnya ya ini apa? Oh, akhirnya ya ini sakit semua 10 apa namanya kuku di 10 jarinya sakit semuanya. 10 kuku di semua kuku di 10 jari kakinya semua bergerak-gerak. Sakit dah, jadi tak tahan. Wajib puasa tapi boleh berbuka. Jadi esoknya nak puasa, dia tak payah puasa lah. Dia boleh berbuka. Tiba-tiba pukul 9 pagi mati. Katakanlah mati. Orang ni masih dikira punya hutang puasa atau tidak? Tidak puasa. Punya hutang atau tidak? Tadi wajib puasa tidak orang yang sakit kuku tadi? Wajib. Wajib. Dia boleh puasa atau tak boleh puasa?
tak boleh berbuka? Tak boleh doktor. Boleh. Lalu dia memilih untuk kan? Tak puasa kan? Tak puasa. Pukul 9 pagi mati. Kalau itu orang ni dia punya hutang puasa tidak? Tak. Punya hutang lah. Oh, belum faham. Itu maksudnya siapa yang pernah menyaksikan bulan Ramadan walaupun hanya 2 jam. Caranya dia orang yang wajib puasa. Kan? Bila mati maka ia punya hutang puasa. Betul. Macam nak bayar dia dah perlu. Ahli waris. Macam mana ahli waris membayarnya? Puasa. Kan orang ni punya hutang puasa, maka kewajipan ahli waris sama. Ganti Puasa. ya. Oh, belum faham juga ya, kacau. Ya. Dengar dulu, belum apa. Kan tiba-tiba akan tadi. Sebelum tadi pun ada pertanyaan tadi. Oh, boleh saya cerita tadi? Tak ada. Ada orang masuk hospital. Masuk dah 5 hari. Esok puasa. Doktor kata ini penyakit ini memang susah, tak akan sembuh. Dan memang kalau puasa pun tak boleh hingga bila-bila. Doktor dasarkan orang sakit ini tidak mampu berpuasa hingga bila-bila. Habis sakitnya sudah sangat tenat. Esok pula puasa. Maka orang yang sakitnya tenat ini, dia wajib puasa atau tidak? Tidak. Dia wajib puasa. Wajib puasa. Tiba-tiba pukul 10 pagi mati. Kalau itu dia mati itu masih punya hutang puasa atau tidak? Masih. Tadi wajib puasa atau tidak? Wajib. Wajib. Sekarang mati sudah dibayar belum? Belum. Jadi punya hutang puasa tidak? Punya. Punya. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh yang hidup? Bukan si mati dah perlu. Bayar. Iya, yang ini baru bayar fidyah. Jadi yang hidup ni nak bayar, nak kodok ke atau nak fidyah, tengoklah yang mati itu hutangnya jenis yang macam mana. Susah. Ada orang ini bulan Ramadan ni. Dia pergi mana? Dia bawa kita baliklah ke Terengganu. Tak macam mana balik ke Terengganu atau puasa pula apa namanya? Dia jalan sampai ke Karak mungkin dah dahaga, minum ni dia. Kan boleh kan? Nak balik Terengganu sampai Karak minum dia. Betul? Dah terus tiba-tiba sampai Bentong pula accident. Mati kawan ini. Dia punya hutang puasa atau tidak? Kawan nak balik Terengganu. Hutang puasa. Kewajipan yang ahli waris ni apa? Ahli waris. Ya, kewajipannya apa? Melakukan apa ahli waris? Puasa. Qadha atau fidyah? Qadha. Qadha karena yang si mati tadi punya hutang qadha. Jadi yang ahli waris ini apa yang dilakukan qadha ataupun bayar fidyah bergantung kepada yang si mati itu apa jenis yang mana. Orang tu dia boleh buka, tapi dia tak buka, dia puasa juga. Tiba-tiba dia kono. Simple aja, itu Quran sudah jawab. Quran sudah jawab. Quran kata ya ini wa antasumu, ayat sebelumnya kan, ayat yang kita pelajari itu. Waladnya yuki kuno fidatun ta'am musyin kan. Ayat yang ke-184 yang kita pelajari. Sudah itu. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka dalam ganti dengan bayar. Ya, betul. Kemudian wa antasaku khairul lakum dan berfidyah itu yakni lebih lagi baik. Walau sepatutnya katalah hanya 1 kilogram tapi bayar 1 tan, lagi bagus. Betul kan? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bila kamu nak berpuasa itu lebih contoh orang nak musafir atau orang sakit wajib puasa atau tidak? Wajib. Boleh buka atau tidak? Boleh. Kalau dia memilih untuk berbuka, apa yang patut yang mesti lakukan?
Kita kata bayar Bayar. kodok. Kalau dia memilih untuk berpuasa, walaupun musafir boleh atau boleh? boleh. Boleh. Itu tiba-tiba musafir berpuasa dan mati gitu. Ah. Mati dalam keadaan Puasa. oh, subhanallah, itu mati syahid. Itu mati syahid, luar biasa. Ya, apa digantinya? Dia puasa. Hutang. Dia tak hutang. Loh. Allah Maha Pengasih. Orang puasa, kan? Puasa. Ini karena Allah. Tiba-tiba pukul 8 pagi mati syahid. Bukan punya hutang puasa. Yang punya hutang puasa itu, ya ini orang yang memilih untuk berbuka, musafir untuk berbuka, dan bukanya bukan pukul pagi, bukan 7 pagi, bukanya kita pukul 6 petang. Contoh, saya bagi contoh yang ekstrim supaya jamaah lebih mudah ingat. Pukul 6.45, oh ya aku ini musafir ini tak apalah aku buka aja. Wah tunggu setengah jam lagi. Mana orang ini dosa atau tidak berbuka pukul 6.40? Tidak, karena dia boleh berbuka. Boleh berbuka maknanya dia apa? Tak berdosa. Tiba-tiba lepas buka masuk pukul 7.10, ini belum masuk buka nih. 7.10. Tercekik apa namanya tertelan garpu mati. Nah, saya contohnya itu supaya jangan bingung. Tertelan apa namanya garpu mati. Gitu. Bila mati itu mana orang itu tadi punya hutang puasa tidak? Oh itulah kalau punya hutang puasa. Karena dia berbuka. Lainlah kalau dia mati dan kadang dia berpuasa. Walaupun matinya baru pukul 7 pagi. Itu maksudnya. Orang yang puasa, sudah mati. Apa hutangnya? Dia berpuasa. Kalau kiraan kita yang mungkin berpikiran ceti, hutang sebab mesti sampai apa mari awak sudah mati. Katalah kalau begitu, nanti orang diprotes. Katalah kalau Allah, kamu masih hutang sebab sepatutnya maghrib. Orang itu ya Allah, bukan aku matiin aku kehendak engkau, macam mana? Engkau matikan aku pukul 7, bukan engkau bagi hutang. Ya. Saya masih kes yang pertama kes tak kes yang Kayak mana? masih tidak sudah tidak tak berpuasa dan mati pagi Ustaz tak boleh akan puasa. Oh, tak salah paham lagi. Ya. Mana yang saya terangkan itu? Ada orang sakit kritikal, katakanlah faktor usia, atau mungkin sebenarnya jantungnya dah sangat lemah lah, sangat lemah kan. Di hospital pun sudah 1 minggu. Tiba-tiba masuk hari yang ke-8 katakanlah, dah 1 minggu di hospital. Yang ke-8 esok tu Ramadan, kan? Masuk Ramadan. Jadi orang yang sakit jantung kritikal tadi, dia wajib puasa saja. Wajib, tapi tak larang, betul? Bukan boleh, tak larang. Dia wajib puasa tapi tidak mampu. Betul? Paham di situ? Apa yang Allah suruh kepada orang ini? Dia wajib tapi tak mampu. Allah suruh fidyah, betul? Kemudian pukul 9 pagi mati. Kalau gitu orang itu punya hutang puasa atau tidak? Punya hutang pada Allah tidak? Hutang apa hutangnya kalau itu? Fidyah. Maka yang hidup gantinya dengan fidyah. Paham di situ? Baik, satu. Tengok, paham yang itu? Paham, oke. Sekarang yang kedua, ada orang masuk hospital.
Masuk. Sakitnya apa? Dah 3 hari dah. Sakitnya tadi sebagai contohnya ekstrim tadi dah. Jadi 10 kuku dan 10 jari sakit semuanya. Sakit kuku di 10 jari kaki. Kuku tu macam nak keluar. Maknanya kira sakit kuku jauh daripada nyawa lah kan. Belum mati lah. Jadi dokter kata, tak apalah nanti cabut semua. Sihatlah umpamanya. Esok 1 Ramadan. Betul? Betul. Orang yang sakit kuku tadi kira wajib puasa atau tidak? Wajib. Wajib. Boleh buka atau tidak? Boleh. Boleh, betul. Boleh buka. Kemudian dia milih tak puasa kan? Pasal sakit? Dia tak puasa. Wahai itu 1 hari. Tak sama 1 Ramadan. Pukul 10 pagi mati. Pertanyaan saya, dia mati punya hutang puasa atau tidak? Banyak. Tak. Betul. Tak. Yang hutang puasa apa yang patut dilakukan oleh si hidup? Ganti kodoknya. Sebab dia mati termasuk orang yang boleh Puasa. wajib puasa, boleh buka. Yang pertama tadi wajib puasa tapi ganti dengan tak larang kan lain. Pusing. Boleh kan? Tak faham? Atau bagi contoh orang yang betul lebih ekstrim lagi. Apa? Ya. Ya, mana orang yang tak boleh puasa langsung. Sama ada sakit, tua ataupun memang ada penyakit tak boleh puasa itu. Yes, punya trik. Jadi mati, mana punya hutang deh. Kalau hutangnya bayar puasa, kayak hidup menggantinya dengan puasa. Tapi kalau hutangnya itu fidyah, yang hidup pun bayar. Nah, tengok, makna tidak semua orang mati yang punya Ramadan itu semua kena fidyah. Tengoklah jenis yang mana. Ini untuk puasa mesti tak boleh untuk solat juga. Ada orang buat solat tak? Suami dia Solat tidak diganti, tidak. Solat tidak ganti, makan pun tak boleh ganti. Allah, Daud suami aku nanti 1 juta makan, sekarang aku kodok ya Allah, makan bagi pihak dia. Tak ada. Tidak, saya beri contoh ekstrim sekali, karena sholat pun macam makan tadi. Selagi tidak ada dalil, jangan Allah ingat ini hanya bab. Kecuali haji yang memang wajib tapi gagal melaksanakan. Contoh bernazar. Suami bernazar, orang itu bernazar, dan tiba masanya pula belum haji sudah meninggal. Itu yang hidup sudah membuat mereka. Atau di sana nak pergi ke Arafah dan nak ikhram dari Arafah kan, 3 mati dalam perjalanan. Maknanya hajinya tidak sempurna kan, maka yang hidup kan. Gitu. Tapi kalau orang masih hidup karena wajib haji pun tidak, karena miskin, karena tak larat, karena tak ini, ya yang waris tidak melakukan, tidak kewajiban berapa. tak berhenti sekali. Ini haji untuk tahun depan. Ya. Tak boleh hari itu satu dia pernah dia pergi haji kemudian double niatnya. Maknanya lepas sama. Kan haji mana Arafah 9 di Arafah. Kalau itu di Arafah untuk dirinya. Itu nanti kalau yang kedua tanggal 19 kosong Arafah. Memang senang nanti melontarnya nanti bulan Muharram. Lengang. Tahun depan. Itu pun syaratnya orang itu telah melakukan haji untuk dirinya sendiri. Itu kalau haji, kalau puasa sholat tidak diwajibkan, tidak ada perintah. Ya ibarat kalau puasa, kalau sholat itu macam makan itu jelas supaya mudah paham. Mana orang mati tinggalkan sholat, ya dosa, pohonkan ampun. Bukan kita suruh ganti. Dua tak boleh diganti oleh yang hidup kan.
Sebenarnya hidup tidak perlu mengganti orang mati yang tak makan 3 hari. Paham itu? Ada yang belum paham? Silakan. Baik, Reza tengok ya di sini jelaskan, saya baca itu aja. Pertama Allah cerita tentang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian siapa saja yang menemui bulan Ramadan mana sempat hidup pada bulan Ramadan, walaupun hanya 1 jam, wajib berpuasa. Dia wajib. Sahur tiba-tiba pukul 8 mati. Ya, alhamdulillah. Seperti saya. Dia wajib puasa tapi tak boleh puasa karena sakit. Boleh berbuka. Jadi tak puasa. Pukul 10 mati. Dia hutang. Atau mungkin dia wajib puasa tapi tak larat puasa, dokter kata. Dah kritikal. Pukul 9 mati. Maka punya hak hutang juga. Yang hidup bayar. Ya, jadi di sini erat sekali hubungan antara Ramadan dengan puasa. Dengan turunnya Al-Quran. Kesimpulannya. Ya mas sekalian, sebetulnya ini dia punya apa namanya amalan yang menentukan segala-galanya ini, yakni turunnya Quran dulu. Quran dulu. Ramadan mulia sehingga kita diwajibkan padanya untuk berpuasa itu karena Quran diturunkan pada Ramadan. Jika sekiranya Quran itu tidak diturunkan pada bulan Ramadan, tapi pada bulan Safar, maka saya yakin kewajiban puasa pasti bulan Safar. Jadi mulianya bulan Ramadan bukan karena puasanya, bukan karena ada puasa, tapi mulianya bulan Ramadan karena turunnya Quran. Itu puasa Ramadan dengan Quran tak boleh dipisah. Itulah, tak boleh dipisah. Walaupun Quran itu wajib kita kaji sentiasa sepanjang kita hidup, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Iya. Karena Ramadan mulia bukan karena puasa. Bukan diwajibkannya puasa, tapi karena Quran diturunkan. Mahumnya, jika sini Al-Quran diturunkan pada bulan Sabat, ya Ramadan seperti bulan yang lain, tidak ada maknanya. Panggil Ramadan, Ustaz. Panggil Ramadan, nama tak bertukar. Nama tetap. Nama tetap ini, tapi yang diberkati oleh Allah, yang punya, yang ada 1 malam melebihi 1000 bulan, kan? Yang rahmat melimpah-limpah, ya bulan Syawal. Dengan asbab turunnya Quran pada bulan Ramadan, Ramadan menjadi sangat istimewa. Ada malamnya, pengampunannya, luar biasa. Itulah hebatnya Quran. Jadi yang menyebabkan Ramadan hebat itu karena Qurannya, bukan karena puasanya. Jadi kalau kita ingin hebat, jadi orang hebat Ramadan, jangan tinggalkan Qurannya. Tak cukup hanya dengan berpuasa, tak cukup. Tapi dengan Al-Quran. Tapi jangan sekali-kali mesranya Al-Quran hanya Ramadan, sebab tadarus bukan ibadah khusus bagi Ramadan, itu sepanjang masa. Ringkasnya beginilah jemaah sekalian, kesimpulannya. Menurut agama kita, bagaimana Al-Quran, mana-mana ciptaan Allah. Ciptaan Allah ini apa ya? Kalau saya sebut ciptaan Allah itu maksudnya apa? Segala sesuatu selain Allah. Ya, gitu aja lah. Bila saya sebut ciptaan Allah, segala sesuatu selain Allah, itu namanya ciptaan Allah. Makhluk lah. Mana-mana ciptaan Allah, makhluk, akan menjadi mulia bila dinisbahkan dengan Al-Quran. Ya.
Malaikat ini semua makhluk yang mulia ke ada yang tak mulia? Oh, ya, betul. Di antara malaikat yang paling tinggi makomnya, paling mulia siapa? Jibril. Kenapa Jibril makhluk paling mulia? Karena dia dipilih oleh Allah untuk bawa. Iya. Karena Quran juga. Karena Allah lantik Jibril membawa Quran. Karena Jibril jadi yang paling tinggi. Lebih mulia daripada malakul maut, lebih mulia daripada Israfil, lebih mulia daripada yang lain-lainnya. Paling ketua lah. Karena dia yang paling layak. Paling dekat dengan Allah, paling laju perjalanannya, paling banyak kepaknya, sayapnya. 600 pasang kepaknya. 600 pasang, bukan 600 ini. Maknanya kan sepasang dua kan? Sebenarnya dua, kalau dua pasang 4, berarti 600. Mana berapa tuh? 1.200. Kan itu saya menunjukkan betapa pantasnya pergerakan Jibril. Sangat pantas, berlipat pada yang lain. Kapal terbang yang ada 2 injin, dah laju. Kalau 4 injin, laju. Kalau 6 injin, lagi powerful kan? Lagi powerful. Jibril mulia kerana jadi ketua malaikat karena ia ditugaskan oleh Al-Quran. Maka jumlah malaikat tidak terkira. Dari 12 bulan dalam agama kita, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan, ada 1 bulan yang paling mulia dari bulan itu, yakni Ramadan. Pasal apa? Turunnya Al-Quran. Quran punya pasal. Dari 355 atau 26 karena hari dalam 1 tahun, Komariah ini bukan Syariah, kalau saya 365. Dari 345 malam dalam 1 tahun, ada 1 malam yang paling mulia. Namanya malam apa? Kenapa itu? Kenapa sangat mulia? Quran punya pasal turun pada malam. Pasal Quran turun pada malam. Maka malam di mana Quran diturunkan adalah malam yang paling mulia, yang Allah kata melebihi 1000. Quran punya pasal. Ya, itu cerita lain. Itu cerita lain. Tajuk lain kalau kita ingin bicara berilmiah itu boleh cerita lain. Nuzul Quran. Nuzul Quran itu Lailatul Qadar. Nuzul Quran itu Lailatul Qadar. Hanya di Asia Tenggara khasnya Malaysia dan Indonesia, Nuzul Quran itu 17 Ramadan. Ya, pergi ke luar negeri kan negara Islam, 17 Ramadan tak ada apa-apa. Karena mereka ada di Malaysia ya. Dan Indonesia. You pergi negara Islam yang lain tak ada. Dua-dua bagaimana mereka? Karena mereka tidak meyakini di Nuzul Quran itu 17. Nuzul Quran itu turun Al-Quran, yakni Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kata Nabi ada pada 10 hari terakhir Ramadan, khususnya pada hari-hari ganjil. Kenapa pula 17? Itu pembinaan sangat lama dan agak panjang, dan kenapa mereka pilih itu? Ada yang paling kuat, tentu bukan paling kuat, buktinya tidak seluruh dunia mengikutinya. 27 Rajab di Malaysia cuti umum atau tidak? 27 Rajab. Hari apa tuh? Hari apa? Isra Mi'raj. Pagi hari juga. Cuti kan? Cuti. Hanya di Malaysia. Yuk pergi tempat lain. 17 Rajab mereka tak tahu. Hari apa tak tahu. Di sini dibagi hari Isra. Wah, betulkah Nabi Isra Mi'raj 27 Rajab? Tidak juga. Tengok. 12 Rabiul Awal. Biasanya di Malaysia pagi hari atau bukan?
12 Rabiul Awal. Maulidul Rasul. Public holiday. Wow, berarak. Karena diyakini itu hari lahirnya Nabi. wah, Nabi tidak lahir pada 12 Rabiul Awal. Yang pasti Nabi pada 12 Rabiul Awal Nabi wafat, yang pasti. Ya. Itu ada kira Ustaz. Sementara Nabi lahir yang pasti hari Isnin. Tentang tarikhnya berbeza-beza. Tarikh tidak diketahui dengan pasti, hari diketahui dengan pasti, jadi hari Isnin. Adapun 12 Rabiul Awal itu tarikh yang telah dipastikan oleh ulama disepakati hari wafatnya Nabi. Jadi ketika Malaysia mungkin memperingati hari kelahiran Nabi, mungkin di negara yang lain tengok Malaysia pelik. Hari wafatnya Nabi pun aku cuti. Kenduri. Apa namanya? Banjir Karipap. Banjir Karipap. Wah, itu hari wafatnya. Jadi memang pelik, asyarakat agak pelik sedikit. Tapi itulah karena kita ini kadang tidak didakar seperti itu, sama itu polisi, ya dan agama saya tidak tahu lah. Ya, kadang-kadang di Malaysia ini termasuk ini sangat sensitif kalau agama. Kalau nanti rakyatnya agak terbuka pikirannya, tahu pendapatnya mungkin jadi ya tahu kamu nanti bingung nanti ini apa. Jadi Malaysia ini dalam setengah pahaman agama ada pahaman khas itu masanya. Wah, tidak banyak diikuti oleh masyarakat Islam seluruh dunia, itu peliknya. Jadi takut nanti kalau rakyat tahu lebih banyak dan lebih itu nanti mungkin dari sekian bilion umat manusia, kalau manusia, siapa yang paling dicintai oleh Allah? Paling dekat dengan Allah. Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad manusia paling dekat dengan Allah, paling dicintai Allah. Kenapa? Satu ada alasannya. Karena baginda terima Quran. Percayalah. Apa saya yang berdekatan, berdampingan, bisa Tuhan pasti mulia. Pasti. Jibril mulia karena bawa Quran. Ramadan mulia karena turunnya Quran. Lailatul Qadar mulia karena Quran. Muhammad mulia karena Quran. Kesimpulannya, kalau kita ingin jadi manusia yang mulia, janganlah rendah-rendah dengan Quran. Dan itu ada dalam Quran, ada contohnya Nabi SAW dalam hadis Nabi, riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud daripada Abdullah bin Amr, baginda bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Di akhirat nanti akan dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang akrab, yang bersahabat dengan Quran. Di dunia itu yang sahabat karibnya Quran, pagi, ini. Di akhirat nanti Allah akan kata pada orang ini, ikra, wartaqi, waratil, baca Quran. Di akhirat sudah baca Quran. Karena di dunia sudah membiasakan baca Quran. Baca. Wartaqi, mana terus baca. Baca Fatihah, sambung hingga baca Al-Baqarah. Habis, teruskan. Dibersihkan untuk terus. Waratil, baca terus. Kenapa? Kama kunta turattilil Qur'an, sebagaimana dahulu di dunia kamu biasa baca Quran. Wa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqwa. Masyaallah. Karena kamu nanti di surga akan berada pada kedudukan, pada makom, ya, ayat terakhir yang kamu baca. Oke, kalau orang kata hanya membaca surah Fatihah, berapa ayat ya? 7 kan? Mana makomnya? Tuh. Kalau orang itu masih baca lagi surah Al-Baqarah, naik lagi. Kalau itu baca lagi, dan orang akan mendapatkan makomnya surga berada sampai makom ayat. Mana makin banyak, makin tinggi, makin banyak. Hadis sahih. Itulah Quran. Jadi Quran ini bacaan wajib lah. Kalau walaupun agama tidak wajibkan, kita boleh mewajibkan diri sendiri. Tidak boleh setiap hari tanpa Quran. Membacanya, dipahaminya banyak, walaupun satu. Ya. Jadi tidak perlu menunggu Ramadan. Walaupun bulan Ramadan ada kelebihan itu, ya Ramadan ada kelebihan. Tapi tidak harus menunggu bulan Ramadan saja. Bayangkan di akhirat nanti orang yang istiqomah mengkaji Quran di dunia, di akhirat oleh Allah suruh baca. Baca.
Terus sampailah orang itu berhenti sendiri. Karena kamu nanti akan mendapatkan tempat manzil itu kedudukan di surga, yakni mana ayat terakhir yang aku baca. Semakin banyak mana makin tinggi. Allah Akbar. Apa saja rumah yang dibacakan dalam Al-Quran mulia, setan tak berani dekat. Nabi yang beritahu. Nabiru manazilakum bisalah wa qiraatil Quran. Sinari oleh kamu, beri cahaya pada rumah kamu dengan memperbanyak sholat sunat di dalamnya dan membaca Al-Quran. Iya, betul. Apa saja yang dikaitkan Quran pasti mulia. Pasti mulia. Jadi Ramadan, puasa, Quran tidak boleh dipisah. Bahkan cara memahaminya, Ramadan mulia bukan karena puasa, tapi Ramadan mulia karena Quran Turunkan. Tapi kalau tak baca begitu, kita baca sampai peringkat yang kita boleh kan. Ada ustaz kata dalam tu apa yang kita hafal. Tak tahu katanya begitu kalau Ustaz kata ada Ustaz itu. Apa itu baca? Dan ada orang kata ikra itu apa? Baca. Dia tanya yang Ustaz itu sama mana? Itu karena tanya jangan belajar setengah-setengah nanti susah, kalau setengah-setengah nanti terpaksa tanya yang lain. Bahwa apa itu? Bahwa sehargai kita itu bahwa orang yang membaca, orang yang menghafalnya lebih baik dari pembacanya, ya. Bahwa orang yang memahaminya lebih baik daripada yang tidak memahaminya, ya. Bahwa orang yang tadabbur memahaminya dia lebih baik, ya itu sepastilah. Tapi kalau disyaratkan mesti membaca baru naik, itu menyalahi hadis lah. Kasihan nanti yang tak paham. Memenat aku baca. Jadi Al-Quran itu ada Abdullah Hajar dikatakan bahwa orang yang membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian memahaminya, itu akan lebih tinggi makomnya. Betul. Berbanding orang yang hanya, itu betul. Itu caranya. Tapi tidak bermakna yang membacanya saja walaupun tak paham tak dapat manfaat, tetap dapat manfaat. Walaupun manfaatnya mungkin tidak sebanyak yang lain. Itu kesimpulannya ya. Jadi sementara kita masih diberikan ruang oleh Allah, adalah kita amalkan Al-Quran. Mesra dengan Al-Quran. Mesra dengan Al-Quran. Apalagi kita kalau di Al-Quran, tapi ini saya masih sedang mengkaji. Kalau dari segi tafsir-tafsir lama itu staffnya sama. Tapi kalau ayat yang berkaitan kaumnya, kita nak baca tafsir lama itu tak jumpa. Maksudnya kalau ayat Quran kita tentang penciptaan. Kemudian kita hanya membaca tafsir-tafsir klasik, tak akan jumpa sebab kan mereka mufasir-mufasir dulu tidak atau belum menguasai ilmu tentang kauniyah kan. Ilmu tentang kauniyah ini belum, bukan mereka tidak pandai, tapi kan memang belum ada waktu itu. Jadi saya coba mengaji tapi belum, itu lebih canggih, lebih susah. Contoh ya, salah satu sifat Allah daripada 99 namanya An-Nur, betul? Salah satu 99 nama Allah An-Nur. Nur itu kan nama Allah ya. Mana apa ya? Nur. Ya bahasa Imam Melayu bebas cahaya lah, karena kita tak ada kalimat lain cahaya. Walaupun nur itu dibuat cahaya. Nur. Malaikat dicipta oleh Allah dari nur. Itu hadis sahih itu. Quran Allah bagi nama pun namanya nur. Quran itu nur. Nabi Muhammad pun dalam Quran gelarnya nur. Balasan yang Allah sediakan bagi orang mukmin di akhirat, salah satu balasannya yakni nur. Apa kaitannya? Allah nur. Quran itu nur. Malaikat yang disuruh membawa Quran pun tercipta dari nur. Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran pun Quran kata nur juga.
ganjaran yang Allah sediakan bagi orang mukmin di akhirat pun nur. Bisa ganjaran ini banyak ya. Satu di antara ganjaran yang nuruhum, lahum ajruhum wa nuruhum. Bagi mereka balasan mereka dan cahaya mereka. Yas'al nuruhum. Wah, dengan kaitan itu. Ada lagi pula malaikat Jibril, namanya apa? Selain Jibril, Ruh, Ruhul Amin, Ruhul Kudus, atau Ruh saja. Karena zalul malaikatu wa Ruh. Quran itu salah satu di antara namanya Quran Ruh. Ya. Dari Muhammad tentulah punya Ruh. Jadi janganlah ada Qadar itu ya ini malam pertemuan tiga ruh. Nah, yang saya sekarang sedang mengkaji dia Mas, tapi belum habis baca buku yang berkaitan dengan tafsir saintifik sebenarnya. Tafsir saintifik. Apa yang maksud nur? Walaupun tentulah Allah SWT nur, malaikat jadi nur, tentulah nur bagi malaikat, nur yang Allah ciptakan malaikat tentulah bukan nur Allah sama dengan walaupun kalimatnya sama, tapi maksudnya tentu berbeza. Tapi kenapa Allah gunakan sebuah istilah nur? Nur itu apa sebenarnya? Orang awam macam kita kebiasaan mengenai nur itu cahaya, matahari kan cahaya. Tapi bukan, nur itu bukan itu. Nur itu sebenarnya lebih halus daripada cahaya yang kita kenal itu. So, cahaya itu masih boleh ini. Nur jadi dianggap sebagai partikel yang terhaut yang lebih halus daripada cahaya. Bahkan tidak nampak. Tidak bisa. Sehingga kalau dalam dunia sains itu dipanggil dalam fisika kuantum. Fisika kuantum. Dan itu fisika kuantum itu sudah berada di luar alam kita. Tidak ada. Dan kalau dikatakan partikel pun hanya partikel yang visual saja. Virtual saja, jadi bukan halus tak apa. Ya, sehingga kita boleh mengatakan itu alam gaib. Sehingga ada saintis Muslim yang kata malaikat ini ya makhluk yang tercipta daripada kuantum. Alam kuantum. Malaikat jadi makhluk kuantum. So, itu pergerakannya sangat laju. Yang sangat laju. Itu yang kadang-kadang ya Allah ya Tuhanku ini tentu canggih ayat ini. Sebab ayat tentang nur di zaman sekarang. Kalau kita lihat ini bukan ayat-ayat hukum hakam. Bukan. Ayatnya berkaitan dengan penciptaan. Contoh, wa khuliqal malaikatu min nurin. Apa artinya? Wa khuliqatil malaikatu min nurin. Dan telah diciptakan semua malaikat daripada nur, kan? Baik, itu sebenarnya ini ayat iman atau ayat hukum hakam atau ayat penciptaan. Ucapan hadis yang menyatakan malaikat dicipta daripada nur. Sebenarnya yang dibicarakan di sampai berikut ini tentang keimanan ke? Tentang hukum hakam ke? Halal haram ke? Atau tentang apa ini? Ciptaan. Dan salah satu kaidah dalam belajar maklumat agama yang berkaitan dengan penciptaan itu cara kita memahaminya, pendekatannya, yakni mesti menggunakan pendekatan akliyah. Pendekatan akliyah. Sementara ayat yang berkaitan dengan keimanan, benda gaib, kan? Itu kita dalam memahami dengan pendekatan imaniah. Dia lain. Tapi biasanya kalau ayat-ayat penciptaan akal kita memahaminya dengan iman. Contoh, Allah kata, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Itu apa ya? Ayat apa? Ayat untuk diimani atau untuk difikirkan? Difikirkan. Tapi orang yang sangat ada kami beriman di Allah tak payah fikir bening. Jadi susah macam itu. Itu ayat yang betul terbuka untuk kita gunakan. Iya, macam mana unta diciptakan? Allah suruh menyuruh kita untuk memberikan kekuasaannya yang dahsyat dalam penciptaan. Dan itu tak boleh hanya dibaca sederhana. Karena kita akan nampak kuasa Allah dalam
Itu maksud saya pendekatan mesti secara akli ya, secara saintifik, secara ini berikan ayat-ayat kaum. Kalau tidak nanti ya rugi kita. Dan itu tidak mudah. Hanya itulah satu dari kelemahan orang Islam. Orang Islam biasanya dalam hal ini terbelakang dibandingkan non Muslim. Saya kauniyah biasanya non Muslim lebih udah lebih warna. Dan akhirnya orang Islam bersifat kalau diberitahu, lu rupanya ada Quran ada cinta, Quran ada cinta, tapi tak paham. Kenapa tidak merasa? Apa ya? Kalaupun itu yang menemukan orang bukan Islam, wahai itu ayat di apa? Quran kita yang baca, semua kita rasa apa ya? Rasa malu, rasa apa juga. Halah, dia orang kafir. Quran dah cerita. Ditanya, itu siapa? Alah ada ayatnya. Ada, kamu yakin? Tidak tahu. Sampai bila? Quran ini Allah turunkan bukan untuk kepentingan Allah. Quran diturunkan untuk kepentingan manusia. Sekarang apa manfaat kita? Yang kita perlu dengan ayat-ayat kauniyah yang Masya Allah, rasanya supaya dikuasai oleh orang kita. Itu bagi saya luar biasa. Di Silicon Valley, saya pernah baca. Silicon Valley ini di mana? Di Uruyan atau di? Oh, nah, di US ya? Di US. Bukan lulus anu. Ya ini perkampungan saintis. Jadi penuh dengan activity research yang luar biasa. Ada seorang saintis Yahudi sangat kreatif dan inovatif. Dia sedang mengkaji ya Rasul. Wallahu alam ada sih atau tidak saya tidak tahu lah. Dalam Quran kan ada kan apa namanya disebutkan pada zaman Nabi Musa. Umat Nabi Musa namanya As-Samiri. Baca Samiri. Ketika Nabi Musa tinggalkan orang Israel, Samiri menyuruh kaum Nabi Musa untuk mengumpulkan perhiasannya kan, dibakar lalu dibuat patung anak lembu kan, patung anak lembu. Kemudian dengan kemahiran Samir ini, patung anak lembu itu mengeluarkan suara. Ditanya oleh Nabi Musa, mana pun ini atar Rasul. Aku melihat kesan. Atar itu kesan. Rasul itu utusan. Jadi Samir mendakwa melihat malaikat, lalu di itu lalu apa? Bekas pasir atau apa yang dipijak itu diambilnya, kemudian dicampak apa untuk patung tadi, sehingga patung tadi Quran sebut, tapi ada gitu maksudnya. Tapi si Yahudi ini karena kisah apa Nabi Musa kan nabi mereka yakin, oh maknanya di kawasan Tursina masih ada satu pasir yang mempunyai satu energi yang luar biasa. Buktinya dengan pasir itu patung anak lembu dua emas pun boleh. Mana apa tanah itu mesti mengalami energi yang maha dasar. Dan itu dikecil. Sekarang bisa dibuat dikajian oleh mereka tentang apa namanya ini Lembah Valley, Silicon Valley ini. Dan saya yakin satu hari kalau teknologi dapat temukan, oh teknologi ada sekarang ini mungkin akan terbuka. Kalaulah energi yang tersimpan, kalau tadi yang dipercaya ada di taman itu sudah dapat dimanfaatkan, oh itu akan memberikan teknologi yang luar biasa. Sekarang teknologi kan menggunakan apa ya yang ada sekarang biasanya? Elektrik kan? Energi yang gimana biasanya? Listrik. Kalau kereta berjalan petrol. Mana sederhana lah. Dan itu sebenarnya dalam bidang elektromagnetik yang sangat tinggi. Dan dia yakin suatu hari pasti kita akan temukan. Jadi boleh dimanfaatkan. Itu Quran sudah cerita kesannya itu. Kami nampak pesan Bapak. Jadi kemana orang bukan Islam sampai sejauh itu gue pikir. Dan dia tidaklah kalau yakin dalam sehari, setahun, 10 tahun akan berjaya. Mungkin, tapi mereka sudah
Gaji. Mulakan. Kita mulakan. Ya dahulu mana tahun 60 mana lah kita terfikir ada handphone. Boleh cakap dengan orang di mana-mana. Dahulu kalau ada handphone pun apa ya? Atuh. Yang kata bateri besar. Kalau ada kereta di belakang ada antena tinggi, itu orang kaya, itu mesti topi kepala. Kan pada itu kan. Lalu baru tahun 80-an, 90-an keluarlah handphone. Oh, sebesar ini handphone. Nokia. Kan? Itu pun hanya untuk buat panggilan jadi panggilan. Buat mesej pun tak boleh. Kalau sesak untuk hantam baling ke anjing gila pingsan dia. Sekarang coba perkembangan dia tahun siapa punya tahun akhir 80-an mungkin itu. Mana baru 30 tahun kan lebih kurang. Ya 35 tahun. Sekarang tengok ya Allah, daripada handphone yang sangat sederhana sekarang jadi Allah Cakap. canggih macam-macam. Dan mungkin dalam 20 tahun lagi handphone tidak seperti yang ada sekarang. Mungkin makin halus tapi makin canggih. Ya mungkin satu selik kat gini, satu selik kat sini. Apa sudah. Jadi macam orang gila semua. Macam mana orang tu tak apa? Ya pasal canggih kan. Satu di sini, satu ini nampak semuanya. Mungkin handphone bukan lagi pakai video macam tu. Mungkin sudah pakai hologram. Kan hologram sudah maju kan. Mana tahu nanti sudah jadi aplikasi handphone. Kita gunakan sehingga orang boleh melihatnya di depan mata. Kadang-kadang kan apa video tengok di sini kan. Mungkin dah pakai teknologi hologram tu. Yang sini nanti jadi kita nampak macam orang gila semua nak cakap. Pasal tu selek kat gini satu di sini. Saya yakin teknologi 20 tahun lagi handphone tak macam ni. Yang ada sekarang ini dia sudah dianggap jakun lah. Sangat pantas dan kita hanya tengok. Kita kan hanya pengguna kan. Belum pembuat, kita belum penjual. Ketika kita membeli yang kita panggil tercanggih, si pengeluar itu sudah menggunakannya 3 tahun yang lepas. Saya baca tu artikel tentang teknologi yang dijual ke seluruh dunia itu, yakni teknologi 3 tahun yang lepas. Jadi kita sentiasa terbelakang 3 tahun itu pun kita kata tercanggih. Wah bagi dia, kita punya tempat, kami dah ada yang baru lagi. Belum lagi pesawat tentera, belum lagi itu. Masya Allah. AI kita baru nak cerita di luar negeri sudah. Di rumah sudah AI di luar negeri. Di Jepun, Korea, di China di rumah ada. Cina. Balik kerja ambil remote. Tom Yam, mana Tom Yam? Tom Yam, rumah ada buat Tom Yam. Iya, apa ni? Nasi minyak, cum. AI sudah buat nasi. China lah luar biasa. Kualitinya di mana tak tahu tapi China. Itulah yang sekarang jadi pesan saya untuk diri saya sendiri. Karena apa saya dikaitkan dengan Quran itu jadi mulia, Jibril mulia karena Quran, hanya Lailatul Qadar mulia, Ramadan mulia, bagi kita mulia. Pesan saya untuk diri saya sendiri, ya, mari kita berusaha untuk tetap akrab dengan Quran di mana saja, bila-bila mana saja. Selagi Allah masih beri ruang, ya paling tidak membacanya. Alhamdulillah kalau membaca sambil menghayati maknanya. Alhamdulillah kalau dapat menangkap message yang ada dalam ayat itu. Dia boleh jadi ayatnya pendek, tapi yang message-nya sangat panjang. Nah, itu perlu baca uraiannya lah. Kalau kita sentiasa itu, hati kita pasti akan bercahaya, otak kita pun jadi tak buntu lah. Rasa kita lebih, hati kita lebih diisi dengan firman. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Jadi saya ucapkan selamat menjalani sakit batu pada Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik dari sebelumnya. Selama kita belajar tentunya ada kekurangan, kelebihan, kesilapan. Mohon dimaafkan. Jadi harap-harap hingga hari ini selama kita bersama, hingga hari ini kita berharapan kosong. Sama-sama Ustaz. Kosong.
macam keadaan kita sebelum kita kenal. Sebelum kita kenal kan kosong-kosong kan. Jadi ya kan orang tua itu bila orang mati macam-macam tak pernah nak. Itu luar biasa. Dan itu mesti ada kesediaan untuk saling memberkati, wajib. Sekeras apapun seberat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.